Setelah itu saya coba lagi 50, naiknya bang 2,8 juta. Terus saya Mm-mm. nggak WD. Padahal baru pertama main itu. 1 minggu setelah itu naik lagi bang. Udah naik 9 juta. Saya di situ kepikiran apa beli lagi motor satu lagi nih. Evo dia, bang. Satria Evo. Pernah dulu, tapi saya penting berapa kali-kali gitu. Bahkan saya patahin HP gara rungkat itu bang. Gimana biar modal tipis-tipis, mana tahu naik lagi kan. Tapi saya sadar itu bukan solusi gitu. Ini aja saya udah berapa hari, 2 hari pada nggak main. Pertama memang dari konten abang saya belajar juga. Hal-hal apa aja yang lu alami waktu kenal judul? Mungkin lu nipu, bohong, jual barang orang tua apa segala macam. Lu santai aja ceritain aja ya. Pertama saya main judul itu dari game domino, duduk-duduk di warkop bang. Hmm. Jadi kan di situ kayak ada yang ngajak nih, penasaran juga kan, ikut juga lah gitu. Terus saya main bonus aja dulu, kan ada bonus dulu bang. Nah, Hmm. di situ kena tuh 2B, 2B 100 ribu lah, gitu kan. Hmm. Nah, dari itu juga dulu kerjanya dosmir. Nah, masa-masa sekolah masih bang, masih SMA dulu kan. Hmm. Nah, barulah enak nih ya, kena itu ada uang cuma-cuma nih kan. Hmm. Terus lanjut 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 sekilas waktu eh, tamat sekolah kan Hmm. kerja di bangunan dulu. Nah Ya disitulah terus. pas di bangunan tuh barulah itu mulai kecanduannya, udah tiap malam itu 2B, 2B dulu 100 beli. Nah, seiring berjalan waktu saya singkat aja nih bang. Yuk. Nah, game domino nggak ada bisa tombol kirim itu, saya nggak main lagi domino itu. Semenjak anggota DPR ketahuan ya. Iya bang, saya Hmm. nggak main lagi tuh. Udah tahu Ya. juga nggak bisa tombol kirim kan. Yuk. Tapi dulu sering kena bang di domino itu, dari modal sedekah naik 80B. Hmm. 80B kejualnya cuman ya 30B, 50B Oke. nya habis lagi. Hmm. Nah, dari sini. Dan singkat waktu saya eh, game ini sebenarnya nggak paham sebenarnya sih. Lalu ada tuh dari link kawan ngajak kan kawan kerja. Setelah itu di link nih apa namanya taksi, robot taksi itu bang. Hmm. Nah, dari Tian, saya juga nggak paham sebenarnya. Dana aja nggak pernah download dana. Baru setahun saya main game, juga nggak paham. Terus ya dibilang kan dari robot taksi itu kita top upnya pertama nanti per hari dapat 30 ribu. Ya udah saya download lah Hmm. itu, belajar belajar tes tes bisa download dana kan. Awalnya memang nggak paham. Dari situ tiba-tiba robot taksi itu linknya nggak ada, udah Hmm. dihapus itu. Kan Yuk. nanti juga gitu di dana masih ada saldo itu 150. Nah dikira kan saya dulu pernah juga lihat orang main ini kan, saya buka lah gitu, saya cari link apa itu, carilah itu di Google, coba kan pertama 50 ribu saya coba. Hmm. Terus setelah itu saya coba lagi 50, naiknya bang 2,8. Nah Hmm. 2,8 juta. Terus Hmm. saya nggak WD. Padahal baru pertama main itu. Pertama main, terus nggak WD lagi. Maka dari nggak WD itulah kayak 2,8 juta itu kan banyak banget. Kalau kerja aja perlu 2 bulan itu kita kumpulin. Hmm. Lebih ya. Dari situlah kena 28 itu saya coba lagi, coba lagi. Kena lagi. Esoknya 2 juta. Nggak WD juga. Udah habis habis kali modal itu udah berapa? Sebulan lebih ya mainan. Terus bulan ketiganya kena lagi 3,6 juta. Nah, 4,2 juta. Saya Hmm. levelnya kecanduan di bawah setelah kalah lagi nggak WD 36 itu. Udah berapa bulan ya? Nggak pernah WD. Saya nggak pernah naik bang, isi 50, 100. Saya mau dapat tipis-tipis bang, nggak pernah isi lebih dari 200 gitu kan. Kecuali Hmm. dari kemenangan itu yang saya WD gitu. Hmm. Sering berjalan waktu saya hampir nggak main itu, udah berhenti 1 bulan. Setelah itu penasaran, main lagi, jual Honda. Pas sudah nggak mau main, dulu ada kereta dulu saya jual, kereta Shogun Suzuki. Terus kepikir saya ini nggak ada lagi Honda kan, uang nggak ada, masih 2 juta kan, 1 jutanya bang saya main ke situ 200 gitu kan, sampai habis lah 1 jutanya, tinggallah 1 juta lagi. Jadi saya mikir itu, sadar saya itu Honda nggak ada, mau kerja besok Honda itu motor ya maksudnya ya? motor bang. Sepeda motor Nah, ya? motor Oke. Siap, siap. saya jual. Setelah itu tinggal
1 juta 1 juta lagi benar bang. Barulah saya sadar Honda nggak ada kan bang, kayak mana mau pergi kerja besok malamnya, biasanya keluar kok nggak bisa. Jadi saya mikir situ apa ambil kredit motor gitu. Hmm. Saya lihat di FB kan, mumpung lagi kemarin tuh akhir tahun bang, akhir tahun 2024. Saya cari motor gitu kan, lihatlah ada DP yang 700 gitu. Saya ambil lah, saya niat itu kan, emang nggak mau main lagi itu. Ini Hmm. udah stop, Honda udah hilang satu. Terus ini mau nggak mau harus kredit biar ada Honda lain, gitu kan. Lagi mumpung lagi ada uang DP, udah ambil lah. Sering berjalan waktu, bulan ketiganya, saya mulai bermain lagi tuh karena gimana ya, mumet juga lah simpan uang sedikit-sedikit gitu kan, ingat lagi momen yang kemarin tuh Hmm. 2 jam main 3 juta naik gitu kan. Udah main lagi, main lagi udah berapa bulan, udah itu jarang naik bang, paling naik 700 gitu. Tapi saya tetap ke main karena pengen di jutaan gitu, bahkan Honda pernah nunggak ini. Eh, Terus bang, eh, baru-baru ini bang, eh, kemarin bulan 9 ya, bulan 10 ya, bulan 9 kemarin bang, minggu yang lalu, saya baru itu paling kena berapa, 12 juta lah. Nah, itu Itu main apa? dari modal 30 kena 12 juta. Terus WD itu eh, udah kelar sih, satu sisi buat cicilan Honda gitu. Terus singkat waktu udah habis lapangan. Setelah itu 1 minggu yang setelah 1 minggu setelah itu naik lagi bang, gitu. Dari modal 50 ribu, Hmm. naiknya 9, udah naik 9 juta. Saya di situ kepikiran apa beli lagi motor satu lagi nih, biar kemana ya, yang dulunya pernah jual motor, biar rasanya masih ada motor itu. Ibaratnya saya juga pengen berhenti itu bang, karena motor yang saya jual dulu udah balik gitu bang. Ini motornya ada nih bang, Evo dia bang, Satria Evo. Hmm. Ya singkat waktu kita belilah gitu bang kan. Motor itu ya dari uang itu bang kan. Terus yang saya di lain sudut pandang, saya berkeinginan ingin berhenti karena udah capek kali bang. Nah, rasanya walaupun 100 150 modal kan banyak juga itu per hari, kita kali 1 bulan berapa kan. Oh, ini aja saya udah berapa hari, 2 hari pada nggak main. Pertama memang dari konten abang saya belajar juga algoritmanya dan teknik marketing para bandar itu saya belajar. Hmm. Dan itu juga orang yang dari konten abang juga, orang tuh benar paham juga yang begituan, Hmm. tapi tetap main padahal udah paham orang tuh. Di samping di situ dibilang itu cuman hipnotis digital digital gitu, dimanipulasi lah Ya. dari itu kan, supaya apanya, gimana ya, heran juga gitu bang, kenapa pasti main gitu bang. Apalagi ini gua mau cakap bang kan, dan enggak juga nih, nggak kesimpan uangnya buat cicilan motor gitu kan. Nah, singkat waktu itulah bang. Dan sekarang kemarin itu pernah sempet kupikir mau jual lagi nih bang, modalin lagi motor itu. Hmm. Itu Terus? eh kiranya kalau kejual gimana bang ya? Satu sisi saya mau tutup Honda, jual itu tutup Honda lagi. Habis itu uang lebih tutup modal saya mau pakai lagi gitu kan, modal gitu. Biar gimana, biar modal tipis-tipis mana tahu naik lagi kan. Tapi saya sadar itu bukan solusi gitu. Itu bakal menambah ini lagi bang, kesadaran kita memang sedikit kita sadar gitu. Tapi kalau kita mau jual lagi, modalin lagi, bertambahnya apa itu namanya, kayak munafik gitu lah bang kan. Emang kita udah munafik, kita tambah lagi rasa munafik gitu kan, ibaratnya gitu. Nah gitu aja lah bang, ceritanya. Problemnya di mana? Susah berhentinya atau gimana? Nah problemnya ya susah berhentinya sebenarnya, kalau saya pelajari dari hidup abang kan Hmm. nggak terlalu susah sih sebenarnya. Tapi ini rasa penasarannya bang, Hmm. walaupun kan modal tipis-tipis tapi tetap ada itu bang, gimana ya, rasa sensasinya tuh loh bang, gak bisa Hmm. dilupain. Apalagi kena trigger dari kena skater, suara skater atau suara Hmm. dikasihnya gitu kan, Hmm. itu nggak bisa dilupain karena ada dopamin tersendiri gitu bang. Hmm. Ya bingungnya nih bang, eh, yang satu lagi tadi mau jual motor gitu kan, jual motor yang saya beli dari hasil menang juga gitu. Walaupun sebenarnya saya nggak anggap menang dari situ juga kan, dulu pernah jual motor juga gitu bang kan, pernah keluar modal dulu kan. Ini yang saya pikir bang kan, berarti
level saya ini belum segitunya seperti yang lain bang kan, seperti Hmm. yang miliaran atau pengusaha gitu kan. Kalau soal berapa jumlah kekalahannya sih sebetulnya itu tidak bisa dikotak-kotakan ya. Karena ya itu yang sering gue bilang, finansial orang kan beda-beda. Ya kan? Backgroundnya orang kan beda-beda, kemampuan duitnya kan beda-beda. Orang yang Ya, gajinya UMR umpamanya, kalau UMR Jakarta nggak saja 5 juta lah contohnya. Kehilangan duit 50 juta ya besar karena gajinya segitu. Ada yang gajinya mungkin 15 juta atau 20 juta sebulan ya. Ya mungkin 50 juta nggak terlalu besar, ya kan? Menurut dia besarnya itu mungkin di angka 200 juta, ya kan? Jadi kalau untuk finansial itu nggak bisa kita kotak-kotakan gitu. Cuman yang paling bahaya ya dampaknya. Dampaknya ya hampir semuanya sama gitu loh. Mau dia rungkatnya kecil atau besar, dampaknya sama. Karena yang rungkat kecil kan menurut orang yang main itu kan gede kan. Kemarin ya. kalau kamu masih ingat video yang aku up itu, yang pada bundir, belum lama yang aku up Oh, itu kan itu kalahnya kalau menurut finansialku kan nggak besar. Kalau menurut finansialku masih puluhan juta ya, kalahnya. 80 ah, jutaan lah dia rugi utang segala macam ya, kayak gitu. Kalau menurut finansialku mungkin nggak terlalu besar. ya, Ya kan, tapi bagi orang yang penghasilannya mungkin sehari mendapatkan uang 50 ribu aja susah ya kan. Uang segitu gede banget bro. Porsi dampaknya setiap orang pasti beda-beda. Nah, kalau kamu sendiri apa nih problem atau kesulitan atau hal-hal yang kamu alami sekarang? Atau mungkin sekarang kamu udah yakin sudah berhenti tapi kesulitan menyelesaikan masalahnya dari dampaknya itu atau gimana? ya. Dari dampaknya bang kan, dulu sedikit ceritanya bang. Mm-mm, Ini konyol sih, agak konyol. Secara psikologi, emosinya kurang stabil. Itu. Pernah dulu, HP saya penting berapa kali-kali gitu. Bahkan saya patahin HP gara rungkat itu bang. mm-mm, Padahal walaupun gimana ya, rasanya pulang-pulang kerja lelah kan, gitu rasanya. Eh, bisa diambil alih supaya bang kan. Psikologi kita bisa diambil alih dari yes, ini. dikontrol. Kok kita kayak gimana ya, terhipnotis gitu. Padahal yang sebenarnya nggak capek-capek kali yuk. Memang kerja, apa kerja nggak capek. Tapi karena dari konsekuensi kita eh, kekalahan tadi, kita tidak bisa berpikir kritis gitu. Kita mikirnya kayak egonya bertambah gitu kan. Mm-mm, Nah, ada berkali-kali gitu bang. Udah 2 kali, bertambah 1 kali. mm-mm. Itu dari kalah juga ada 5 kali lah bang. Udah ganti-ganti bakal bahkan saya niat itu nggak mau main lagi. 2 HP saya lempar ke sumur gitu bang. Mm, 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 mm. Itu gobloknya bang. Karena Konyol kan? pengen berhenti gitu ya. Ya saking pengen berhentiin tapi tetap aja bang. Simpan duit beli lagi HP. Iseng-iseng padahal no, downloadnya kan YouTube dari abang nih konten-konten edukasi dan konten untuk secara produktif dan juga saya suka memang belajar tentang psikologi dari YouTube bang ya. Dari sini juga ada pembelajaran dari konten abang tentang psikologi untuk mengontrol diri dari Mm, game tersebut gitu. mm, mm, Secara menata pikiran ini bang, kan gitu timbul pikiran, lintasan pikiran kita dari memori yang tersimpan karena kemenangan itu mm, kita mm, sebenarnya bisa sadar kalau kita berkeinginan berhenti menyadarkan diri bahwa nyatanya kita nggak serumit yang kita pikirkan gitu. Makanya sesekali lupa Bang. Sesekali lupa gitu padahal kita udah belajar itu apa namanya secara menata pikiran lah bang, menata pikiran dan perasaan ya, tapi sesekali lupa karena mm, apa namanya ini kan soal keuangan bang, gitu susah mm. jadinya bang. Ya, 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 oke, oke. Mindset kita yang baik kayak itu kan. Itu kan akhirnya membentuk hal-hal yang disebut dengan prinsip. Ini dalam konteks bener ya. Dalam konteks adalah positif ya. Prinsip yang positif gitu. Nah, itu terbentuknya dari apa? Dari logika-logika yang sudah kita kumpulkan. Logika itu tuh akumulatif kita kumpulkan, itu ada di otak kita menjadi sebuah prinsip kayak gitu. Itu. Jadi kalau kita ngomongin teorinya, tadi ngomongin di psikologi, itu banyak banget. Kan gue udah berapa coba ngomongin teori di video gue. Ya, Banyak dari ngomongin gambling, falsi. Gue ya, babat tuh. Gue bongkar habis. Dari ngomongin apa, prefrontal cortex, gue buka lagi. Apalagi banyak tuh yang sudah gue bongkar dari teori-teori perjudolan itu yang membuat kalian tuh susah berhenti. Jadi yang paling dasar banget ya logikanya digunakan, dimainkan logikanya. Ya sering banget tadi juga gue ngobrol ya logikanya itu. Makanya yang disebut dengan kalau kamu tahu
Madilog lah ya mungkin itu kan bermain logika. Logikanya digunakan. Jadi hal-hal yang ada di depan mata lu yang membuat lu menjadi negatif atau menjadi positif, coba lu susun menjadi sebuah logika. Gua nggak main karena logika gua jalan. Kan hal apapun yang kita lakukan itu kan pasti berdasarkan pertimbangan di alam bawah sadar kita, bro. Iya. Yang sering gua analogikan, lu nggak mau bawa motor kenceng-kenceng di jalur lurus karena Iya. apa ya rame. Lu takut Iya. karena risiko, apalagi jalannya lagi licin. Nah, ya kan lu tahu akibatnya. Kalau gue jalan gas kenceng, bahaya. Sangat memungkinkan untuk kepleset tuh motor. Akhirnya apa? Tabrakan gitu contoh. Ya kan? Banyak hal yang nggak kita lakukan di dunia ini dalam aktivitas kita. Itu sebenarnya bisa kita lakukan, bro. Tapi karena kita tahu akibatnya adalah merugikan kita, akibatnya nggak baik, akhirnya nggak kita lakukan. Contoh shutdown orang, gue aliaskan ya. Iya. Shutdown itu teman-teman tahu lah shutdown tadi BUNUH ya. Iya. Kenapa nggak saat kita lagi emosi itu kita nggak seperti itu? Shutdown aja. Iya. Kan Iya. karena alam bawah sadar kita sudah membentuk aturan itu nggak bisa, nggak boleh kita shutdown. Kenapa? Nanti kita 20 tahun di penjara. Dosa pula, ya nggak? Iya. Karena sudah ada aturan, bro. Di alam bawah sadar kita sudah mengunci itu. Jadi kita nggak mau melakukan itu. Mendingan kita sabar aja, sabar kayak gitu kan. Apapun, kayak gue contoh, gue nggak mau main. Karena kan gue udah pelajarin. Gue tahu bahwa akibatnya tuh bakalan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Gue nggak mau. Karena tidak ada toleransi. Ngerti nggak? Nggak ada toleransi nih. Iya. Kalau udah kecemplung judul, kan sering gue bilang di videoku. Lu mau kuli, lu mau manajer, lu mau pendidikannya nggak sekolah, lu mau S2, S3, dokter, profesor, apapun kalian, backgroundnya apapun. Kalau kalian udah kecemplung judul habis, pasti nggak ada toleransi. Ya gue bilang kan, nggak ada orang yang kuat bisa melawan judul ini, nggak ada. Makanya karena gue tahu bahwa ini adalah tidak ada toleransi, gue nggak mau nyentuh dalam rangka nyari duit, iseng-iseng, gabut, nggak bakalan. Gue bermain dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mempelajari, untuk riset, untuk penelitian gitu. Beda konteks saat gue memegang, ngerti gak sih? Iya. Nah, saat gue mempelajari itu pun gue harus kontrol, bro. Sangat memungkinkan gue terlena terjebak, ngerti gak? Saat gue lagi riset, gue main, ternyata gue menang banyak, bro. Wah, terlena kan? Iya. Bisa kecemplung dong. Nah, kontrol diri ini kan yang gue kedepankan karena gue tujuannya di awal adalah riset kayak gitu. Ya semuanya ada di kontrol kita. Kita dikasih pikiran buat berpikir untuk bisa memainkan logika gitu. Kayak gitu, bro. Kalau gue pribadi hal-hal yang menurut gue jadi nggak ada manfaatnya gue nggak mau main gitu. Bahkan game aja gue nggak mau main kok. Game gue nggak main. Iya. Kenapa? Gue nggak dapat kenikmatan. Lu mau maksa gue mau main gimana? Orang gue nggak dapat kenikmatan dari sana. Iya. Kecuali gue memang dapat kenikmatan, gue baru gue tinggalkan tuh mungkin apa namanya gue berproses untuk meninggalkan itunya gitu. Nyatanya gue nggak dapat kenikmatan kayak teman-teman yang lain bisa berjam-jam main game kayak gitu dan gue nggak nikmat. Ya ngapain gue orang gue nggak nikmat ya kan? Nggak dapat desire-nya, nggak dapat apa segala macam ya kan? Terus apalagi tadi yang lu bilang ada dopamin di sana. Ya iyalah, tubuh kita kan butuh dopamin. Butuh tubuh kita, tapi didapatkan dari mana? Kan kita bisa mendapatkan tinggal pilih. Lu mau milih dari hal positif atau negatif. Kalau lu mau ngambil hal negatif ya di judul itu ada dopaminnya gede banget, tapi hal negatif. Kalau lu dopamin dari hal positif ya banyak juga. Hal-hal yang membuat lu lupa waktu, tapi hal positif banyak. Setiap orang tuh pasti punya kayak gitu. Punya hal yang dia lakukan tuh seneng kayak gitu tuh ada. Gitu. Jadi tadi lu mau lempar HP, uninstall M-Banking, apapun lah. Apalagi banyak kan teman-teman yang lain yang melakukan hal kayak gitu, ganti HP jadul. Iya. Itu bisa dilakukan nggak? Bisa, supporting tapi. Bisa nggak? Cukup membantu, cukup, tapi bukan prioritas. Value-nya kecil, nilainya kecil. Lu bisa melakukan banyak hal nanti 1.001 cara buat depo lagi. Ke minimarket lu bisa tuh transfer dana dah cash gitu. Itu kan banyak orang-orang kayak gitu. Padahal sudah pakai HP jadul. Banyak yang kayak gitu kejadian. Karena apa? Dasarnya bukan di situ. Supporting kan sifatnya kan kecil. Prestasinya kecil. Mungkin nggak lebih dari 5%. Tapi yang paling dasar adalah pola pikir. Tapi kalau pola pikir lu udah matang, udah mantap, udah jos. Lu mau HP, nggak usah di uninstall M-Banking, mau HP tetap yang sekarang segala macam, aman-aman aja. Tapi ya itu, kayak circle tadi ya supporting. Kalau lu circle lu banyak yang pada main ya lu jangan deket-deket mamanya. Nah kalau kayak gua gitu ada circle yang kayak gitu gua ketawain. Ada orang menang 2M di samping gua udah sering bilang kayak gitu juga gua nggak bakalan kepincut pengen main. Gua ketawain aja 2M buat apaan udah haram. Ya kan?
Gitu. Jadi prinsip-prinsip kayak gitu perlu diprioritaskan di pikiran kita gitu loh. Gitu. Lu masih muda, ya kan? Ya udah waktu lu buat belajar. Umur 24 tuh waktunya buat belajar, Bro. Lu ngapain mikirin duit kayak gitu? Bawa nanti duit lu ada waktunya sendiri. Lu udah kasih duit 2 M juga sekarang bingung mau ngapain. Belum waktunya. Orang tuh ada waktunya, ada titiknya. Lu bakal dikasih percayaan buat megang duit besar gitu loh. Kalau sekarang lu dikasih duit gede ya bingung lu. Nanti yang aja buat hal negatif lu. Buat macam-macam lah, narkoboy, apalah segala macam dah. Ya, Pesta pora, ya kan kayak gitu. Gua lihat tuh sebenarnya udah oke karena lu udah ngeliatin video gue udah lama kan. ya, udah lama Jadi Bang. ya, jadi ya harusnya udah oke lah. Tinggal memaksakan diri bro. Lu ngambil dopamin dari tempat lain kayak gitu aja. Karena sering gue bilang di video-videoku kan, aku dapat dopamin dari hal yang lain gitu loh. Aku juga butuh dopamin, tapi dari hal lain gitu. Bukan dari hal negatif judul gitu. Ini cuman proses hidup, tenang aja, enjoy aja. Bikin kopi, Ya, ngerokok, nikmatin hidup, ketawain aja keadaan ini. Habis itu besok semangat lagi, kerja lagi, nyari rezeki lagi, duit yang udah hilang, udah dompetnya jatuh di jalan tuh 100 juta hilang, udah nggak bakal balik, malingnya nggak tahu di mana, udah kayak gitu aja. Ngapain? Nanti 2 tahun 3 tahun ke depan lu jadi miliarder mana ada yang tahu kan, masa depan abu-abu bro. yang kena 12 juta itu, saya Hmm. memang udah berinisiatif. Kekeh itu mau berhenti tuh Bang. Hmm. Mau berhenti gitu, nggak mau main lagi. Hmm. Cuman saya tipis-tipis saja modal sekarang. Tadi aja baru 15.000. Ada uang Hmm. 100-an, 15.000 saya isi gitu. Memang niatnya mau apa, dia harus kurangin itu atau berhenti gitu aja Bang. Kalau orang tuh beda-beda cara dia mengeksekusi sebuah masalah gitu. Beda-beda nih. Kalau gua nggak ada ampun, kalau gua nggak ada toleransi. Gua kalau stop stop, udah gua nggak mau ngurang-ngurangin. Karena saat gua memutuskan Hmm. buat gua melakukan itu atau tidak melakukan itu, gua udah pikirkan matang baik buruknya. Jadi gua nggak mau memberikan toleransi ke tubuh gua, ke pikiran gua. Kalau gua mau berhenti, ya berhenti udah. Tapi kalau lu mau ngurang-ngurangi ya monggo karena karakter orang beda-beda. Tapi kalau buat gua langsung gas. Kalau lu net itu kan buat masa depan lu. Lu masa untuk hal yang kembali ke hal yang positif lu nggak punya prinsip kuat, ya kan? Ini hal yang lu perjuangkan nih hidup dan mati lu loh, Ya. gitu, ya kan? Jadi kayaknya nggak perlu ada toleransi gitu, oke?